Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan bahwa hari ini kita bisa kembali beribadah online. Kita bersyukur buat rahmat Tuhan yang besar, buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bahwa hari-hari kita lewati bersama Bapa. Kita mau masuki ibadah kita pagi ini, kita mau persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Mari kita sama-sama untuk tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat rahmat-Mu, kami bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan atas umat Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak pernah ditinggalkan Bapa, bahwa Tuhan boleh menyatakan bukti kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau rela mati atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Menara Tuhan adalah, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Karena itu kami mau datang kepada hadirat Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan bersama dengan Allah Bapa. Berkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahwa saat ini kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima jamahan Tuhan, untuk terima lawatan Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap nyata. Dan dalam hadirat Tuhan ada mujizat-Mu, ada kemenangan, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Kami mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup. Dengan iman kami percaya dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sebab Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai
nyatakan rasa syukurmu sama Tuhan. Kita mau deklarasikan Dia baik. Kita deklarasikan Dia ajaib. Kita deklarasikan Dia luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah perisai kami, gunung batu kami yang teguh. Biar Roh-Mu yang hidup, biar Roh-Mu yang hidup, penuhi setiap hati, penuhi setiap pribadi. Oh Lord Jesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan dengan imanmu, kita nyatakan, ku buka lebih lagi Tuhan, Untuk jamah setiap hati serah penuh di hadirat-Mu. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh terima kasih Bapa yang sempurna dalam hidup kami. Dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan? Selain puji sembah dan tinggikan Engkau, agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau datang di altar-Mu. Kami mau bergirang karena Tuhan. Kami mau menyembah, kami mau bersorak bagi Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami deklarasikan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Biarlah seluruh umat Tuhan yang menonton ibadah online streaming ini, semuanya dikuatkan Tuhan, dibangkitkan imannya. Biarlah roh kami menyala-nyala ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, kami dibangkitkan, kami dijadikan kuat, kami bertumbuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lawatan-Mu terus bekerja atas setiap umat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan beri kepastian, bahkan yang susah Tuhan buka jalan. Ketika kami sedih, kami merasa terhibur daripada hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memelihara Tuhan dahsyat dan sempurna atas seluruh umat Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhanlah Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Dengan iman kami percaya, dengan iman kami berharap, dengan iman kami mau memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami mau rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar sukacita Tuhan mengalir, biar sukacita Tuhan turun, biar kuasa Tuhan dinyatakan. Kami mau Tuhan bergirang karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami mau siap untuk bersukacita. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus besar, dan Raja kemuliaan telah hadir atas tempat ini, atas rumah ini, atas bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita tetap sehat, amin. Amin. Kita dalam lindungan Tuhan yang dahsyat. Karena itu kita mau ambil momen ini untuk menyembah Tuhan. Untuk bersorak bagi nama Tuhan yang hidup. Untuk bergirang bagi dia, amin. Amin. Sebab dia ajaib, dia luar biasa. Raja kemuliaan telah hadir di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur. Mari umat Tuhan kita nyatakan pujian ini. Berangkatlah segala bebanmu. Bangkitlah kau yang tertindas. Tegakkanlah kepalamu. Murnikanlah seluruh hatimu. Bersihkanlah tanganmu dari segala dosamu. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Kristus pencipta semesta. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Allah kita, jaya dan perkasa. Amin. Berangkatlah segala bebanmu. Bangkit, bangkitlah kau yang tertindas. Tegakkanlah kepalamu. Murnikanlah seluruh hatimu. Bersihkanlah tanganmu dari segala dosamu. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Kristus pencipta semesta. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Allah kita, jaya dan perkasa. Amin. Dialah yang dahsyat, dialah yang luar biasa. Karena itu kita mau bergirang karena Kristus. Amin. Amin. Mari terus bersukacita Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan pujian ini. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Kristus pencipta semesta. Dengan iman lebih lagi, Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Allah kita, jaya dan bersama-sama. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Kristus pencipta semesta. Raja kemuliaan, Raja kemuliaan telah datang. Yesus Allah kita, jaya dan berkat. Yesus, Yesus Allah, Yesus, Yesus Allah. Siapa Bapak Ibu? Yesus Allah kita, jaya dan perkasa. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Raja kemuliaan telah datang. Karena itu segala ketakutan telah sirna, segala bentuk keraguan kita mau hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah hatimu dan hati saya saat ini terus percaya sama Tuhan, terus berharap sama Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat.
Saya menyerahkan kepada hambanya. Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya hari ini Anda dan saya sedang worshiping God in our home. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Keep on fire senantiasa dimanapun kau berada. Salam sehat, sukacita, senantiasa sejahtera. Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat situasi kondisi saat ini, pasti Anda dan saya mengalami satu kengerian. Sampai kapan ini berakhir? Bapak yang dikasih Tuhan, kehidupan manusia tidak pernah lepas, saudara, dari situasi kondisi kebobrokan mental, kebobrokan sosial. Itulah yang mendorong situasi kondisi dunia yang semakin lama semakin tidak benar. Saudara, saya katakan ini bukan saya berasumsi bahwa kondisi dunia ini oleh karena persoalan-persoalan kebobrokan mental manusia. Bukan, saudara, tapi itu sebuah realitas. Alkitab menjelaskan Tuhan begitu menyesal kepada manusia. Tuhan begitu marah kepada manusia sampai Tuhan ingin menghapuskan seluruh manusia dari muka bumi. Kenapa? Karena kejahatan, karena kebobrokan moral. Dan itu dicatat dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Sehingga akhirnya Tuhan membuka pintu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan hujan yang begitu luar biasa, saudara. Surutnya air pada waktu itu, saudara, kurang lebih waktunya itu 371 hari, 1 tahun lebih. Luar biasa, saudara. Demikian pula dengan saat ini, saudara. Bagaimana situasi kondisi seperti ini harus kita hadapi, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara, kebenaran firman Tuhan, Yesus Kristus bangkit. Itulah sebabnya saya selalu ingin menyampaikan tentang Yesus Kristus, saudara. Yesus sudah bangkit, saudara. 40 hari Yesus menampakkan dirinya, menyatakan dirinya hidup lebih kepada 500 orang. Berarti kebangkitan Yesus bukan perkara yang biasa, tapi perkara yang supranatural. Itulah sebabnya, saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini berbicara tentang kebangkitan Yesus dan relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah saudara, lewat kebangkitan Yesus, Anda dan saya dijadikan manusia berkodrat ilahi. Itulah yang dicatat oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9, saudara. Satu kebenaran yang firman Tuhan yang luar biasa. Rasul Petrus menyatakan kepada Anda dan saya sebagai manusia kodrat ilahi. Karena pada saat itu, saudara, kondisinya manusia-manusia zaman itu sama seperti Anda dan saya. Hanya bedanya Anda hari ini menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Coronavirus 19 itu pada waktu Rasul Petrus menghadapi musuh-musuh, saudara. Musuh-musuh yang ingin menganiayai orang Kristen, saudara. Orang Kristen mengalami penganiayaan. Satu kondisi yang tidak menyenangkan, saudara. Satu kondisi yang betul-betul menegangkan bagi mereka. Apalagi di tengah Kaisar Nero yang memberita pada waktu itu. Dengan segala kegilaannya, Nero membakar kota Roma. Dan kemudian Nero menyatakan bahwa orang Kristenlah yang membuat Roma terbakar. Wow, orang Kristen dianiaya, saudara. Dan banyak pada waktu itu para pengajar sesat. Banyak pada waktu itu para pengajar palsu yang juga menggoncangkan ajaran-ajaran mereka menentang kekristenan, saudara. Sesuatu yang complicated persis seperti saat ini. Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana solusi Alkitabiahnya? Dan Rasul Petrus mengatakan, kita harus hidup berkemenangan, saudara. Bukan sekedar hidup, tapi hidup berkemenangan. Tetap berpengharapan, jangan sampai surut pengharapan itu. Dan jangan sampai ada akar pahit, saudara. Dan satu-satunya, saudara, solusi Alkitabiah untuk menghadapi ini semuanya adalah hidup berkodrat ilahi. Itulah yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Keep on fire, saudara. Dimanapun Anda berada, jangan pernah bimbang dan ragu. Saya bacakan satu ayat buat Anda semuanya untuk kita renungan bersama. 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan jalan itu Ia telah menganugerah kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, saudara. That's clear, saudara. Di awal saya sudah bilangkan,
Yang membinasakan dunia adalah kebobrokan mental manusia, nafsu jahat, las saudara. Ya, sesuatu yang bersifat cabul saudara, itu membinasakan dunia. Kemenangan Anda di tengah situasi COVID-19 ini adalah hidupmu berkodrat ilahi. Pernahkah kau pikirkan hari itu? Pernahkah kau pikirkan hidupmu berkodrat ilahi? Anda dan saya manusia berkodrat ilahi. Keep on fire. Yesus senantiasa menyertai Anda dan saya. Jadi saudara-saudara, dimanapun Anda berada, yang dimaksud manusia berkodrat ilahi itu adalah Anda dan saya lahir dari benih Allah. Memang sebelumnya Anda dan saya lahir dari benih natural, benih manusia alamiah. Tapi ketika Yesus bangkit, saudara, maka Anda dan saya dilahirkan dari benih Allah, dari benih ilahi. Anda dan saya tidak bisa dijamah oleh kuasa setan. Anda dan saya, saudara, tidak bisa berbuat dosa, dosa yang mendatangkan maut. Jadi, saudara, manusia berkodrat ilahi memang Tuhan nyatakan kepada setiap orang percaya supaya Anda dan saya dilarikan, dibebaskan, saudara, dari kebejatan, dari kebobrokan dunia ini dengan segala nafsu jahatnya, sehingga Anda dan saya berhak menerima janji-janji yang luar biasa. Kalau Anda hidup dalam kodrat ilahi, kondisi apapun saudara yang Anda saya hadapi, situasi kondisi yang serba sulit, menghimpit saudara, menjerit manusia, rezeki lari terbirit-birit, membuat perut manusia itu kosong, tidak terisi, melilit saudara, banyak yang menangis. Percayalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, jangan Anda lihat situasi kondisi saat ini, tapi yang perlu Anda renungkan adalah apakah hidupmu betul-betul manusia kodrat ilahi. Jangan sia-siakan kebangkitan Yesus Kristus saudara, karena menjadikan Anda dan saya dilahirkan kembali dari benih ilahi secara supranatural. Percayakah itu semuanya? Keep on fire. Yesus menyertai Anda semuanya. Haleluya. Oke saudara kekasih, luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Pernahkah kepikiran sekali lagi saudara, saya ulang ini saudara, bahwa hidupmu hari ini adalah manusia berkodrat ilahi saudara. Pernahkah kau kepikirkan seperti itu? Pernahkah kau percaya seperti itu? Siapa dirimu di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian? Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Keep on fire saudara. Anda manusia berkodrat ilahi. Jangan lihat situasi kondisi seperti ini. Anda memang tetap harus waspada. Stay at home. Tetap berkreativitas saudara. Supaya Anda dan saya tetap menjadi manusia yang produktif dan unggulan. Tapi lebih daripada itu, Anda harus yakin hidupmu, engkau adalah manusia berkodrat ilahi. Nah, Rasul Petrus menjelaskan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1-9 ini saudara. Bagaimana konsep manusia kodrat ilahi ini? Bagaimana kehidupan kodrat ilahi dalam dirimu yang menerima janji-janji Allah yang luar biasa itu tetap terus on fire saudara, tetap terus berkobar-kobar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada 7 konsep saudara manusia berkodrat ilahi. Konsep yang pertama adalah Anda dan saya harus punya iman. Dan di dalam iman itu saudara, di dalam kepercayaanmu itu harus ditambahkan kebajikan. Bapak yang dikasih Tuhan, konsep yang pertama adalah iman yang ditambah dengan kebajikan. Bapak yang dikasih Tuhan, jangan lupa ini, kebajikan merupakan sifat baik, moralnya baik, kegagahan, ada rasa respect saudara, keberanian untuk hidup menjadi baik saudara. Itulah kebajikan. Bapak yang dikasih Tuhan, memang situasi kondisi sangat tidak menyenangkan. Situasi kondisi sungguh mengkhawatirkan. Tapi percayalah Bapak yang dikasih Tuhan, kalau engkau terus berbuat bajik saudara, engkau berbuat baik, percayalah Bapak yang dikasih Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai Anda dan saya. Keep on fire. Manusia kodrat ilahi. Tambahkan kepada imanmu, tambahkan kepada keyakinanmu kebajikan. Dan ini waktunya engkau berbuat baik. Konsep kedua adalah kebajikan ditambah pengetahuan saudara. Pengetahuan apa? General and understanding saudara.
Artinya pengertian secara umum. Anda dan saya sebagai orang Kristiani, Anda dan saya orang yang sudah percaya Yesus. Ingat, Yesus kita bangkit. Menghadapi situasi kondisi sulit, saudara. Anda tidak bisa diam saja. Anda harus berjuang. Minta hikmat marifat daripada surgawi. Itulah yang disampaikan oleh Yakobus. Jika ada orang yang tidak punya hikmat, mintalah hikmat, saudara. Jadi Bapak dikasih Tuhan, minta hikmat kepada Yesus Kristus. Sehingga engkau punya pengetahuan lebih di antara siapapun juga, saudara. Pengertian secara umum, bagaimana pengertian berusaha, bagaimana Anda melakukan satu pekerjaan yang bernilai, pekerjaan yang punya hasil, saudara. Walaupun Anda di rumah, Anda perlu punya minta hikmat. Anda memang berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda minta perlindungan, minta negara ini dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, minta manusia dijamah diberikan hikmat sehingga punya vaksin untuk mengatasi situasi kondisi saat ini. Jangan sampai ada resesi ekonomi, saudara. Tapi lebih daripada itu, Anda juga punya bagian sebagai manusia berkodrat ilahi. Pengetahuanmu, saudara, knowledge-mu harus dikembangkan. Yang kedua adalah pengetahuan atas segala kebenaran firman Tuhan. Pengenalanmu kepada Yesus Kristus di atas segala-galanya. Perjumpaanmu, saudara, Anda dan saya mengalami anugerah kuasa kasih karunia Yesus Kristus. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus kita, saudara. Anda semakin mengenal Yesus. Bagaimana knowledge-mu, bagaimana genosismu, bagaimana ginoskomu. Mengenal Yesus di atas segala-galanya. Apakah kau bisa melihat Yesus? Bisa melihat keadilan Yesus? Bisa melihat kebenaran Yesus? Bisa melihat keadilan Tuhan Yesus Kristus? Di tengah situasi, kondisi yang sangat menyulitkan ini. Keep on fire, saudara-saudara. Dimanapun Anda berada, dua hal harus ada dalam diri Anda dan saya. Kebajikan dan pengetahuan. Haleluya, keep on fire senantiasa, saudara. Dan pengetahuan itu harus ditambahkan ketulusan. Ketulusan itu kemurnian hati, saudara. Tanpa akal bulus, jangan berpikir jahat kepada orang lain. Walaupun banyak orang bisa saja, saudara, mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu. Apalagi di tengah situasi sulit menjepit ini, saudara. Anda dan saya jangan mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain. Anda harus menjaga hatimu. Karena dari hati itu sudah akan terpancar segala bentuk kejahatan kehidupan manusia, saudara. Dari hati itu akan terpancar kehidupan yang benar. Anda harus tulus, saudara, tanpa akal bulus. Itulah, saudara, yang membuat hidup Anda manusia berkodrat ilahi. Sekali lagi, saudara, kebajikan, pengetahuan, ketulusan, dan kemudian kesabaran. Bapak dikasih Tuhan. Kesabaran itu adalah daya juang, saudara. Daya juang Anda, kesungguhan hati Anda, kekokohan hidupmu, saudara. Anda betul-betul kesabaran itu sesuatu yang kokoh, saudara. Sesuatu yang tidak bisa bergeming, saudara. Itu namanya sabar, saudara. Daya juang. Hari ini Anda dan saya tidak berhasil, bukan berarti gagal, saudara. Anda bangkit lagi, saudaraku yang kasih. Anda bangkit lagi. Anda mulai perbaharui segala sesuatunya dari awal. Anda buat rencana yang matang. Anda merenungkan ulang. Kenapa? Apa yang ku kerjakan itu tidak berhasil. Anda bangkit lagi. Itu namanya sabar, saudara. Orang sabar adalah orang yang tidak pernah berhenti berjuang, saudara. Orang sabar adalah orang yang terus, saudara, berjalan sampai mencapai garis akhir dengan gilang gemilang, saudara. Orang sabar sama seperti Yesus Kristus yang walaupun mengalami, saudara, penganiayaan, mengalami pengkhianatan, mengalami, saudaraku, sesuatu yang dilecehkan, dia dipukul, dihina, dicaci maki, saudara, diadili tanpa dia punya kesalahan, bahkan dia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Yesus Kristus adalah orang sabar. Orang sabar adalah meraih segala sesuatu dengan segala kemenangan. Itulah sebabnya Yesus katakan, "It is finished." Sudah selesai. Yesus tidak katakan, "I am finished." Saya sudah habis. I am done. Sudah tidak ada lagi harapan. Sabar, saudara. Keep on fire. Pasti kuasa Yesus di atas segala-galanya membuat hidup Anda dan saya berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini konsep manusia kodrat ilahi sudah ada dalam dirimu. Engkau adalah orang yang penuh kebajikan. Dalam segala kebajikanmu, pengetahuan, knowledge-mu, saudara,
di atas segala-galanya 10 kali lebih pandai dibandingkan siapapun juga. Engkau juga orang yang tulus dan kau punya daya juang untuk mencapai sebuah keberhasilan di dalam Yesus Kristus, saudara. Dan lewat segala bentuk kesabaran itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda dan saya harus menambahkan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang namanya kesalehan. Ya, morally good, saudara. Ya, akhlak dan perilakumu bagus, saudara. Akhlak dan perilakumu bukan buruk, saudara kekasih. Akhlak, perilakumu, perkataanmu sungguh-sungguh lahir dari jiwa kekudusan, saudara. Dari jiwa yang kudus. Itulah kesalehan. Kesucian hidup, saudara. Kekudusan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Percayalah, begitu Anda percaya Yesus, Anda dan saya sudah dipisahkan, saudara. Menjadi manusia-manusia yang kudus, saudara. Jiwamu kudus sehingga terpancar akhlak perilaku yang bagus, saudara. Akhlak perilaku yang dibebaskan dari segala keburukan. Perkataanmu benar. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, saudara. Itulah, saudaraku, manusia berkodrat ilahi. Keep on fire, saudara-saudara, dimanapun Anda berada. Kesalehan ditambah brotherhood. Wow, saya sungguh bersuka cita. Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Ya, tentang hati saudara, hati persaudaraan, Bapak dikasih Tuhan. Saya teringat satu firman Tuhan, Amsal 17 ayat 17. Seorang teman melakukan kasih, tapi seorang saudara dipersiapkan pada masa kesukaran. Nah, inilah yang harus kita praktekkan saat ini. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kesukaran, Bapak dikasih Tuhan. Banyak orang menjerit, saudara, karena perutnya melilit. Banyak orang menjerit isak tangis karena rezeki lari terbirit-birit, saudara. Banyak orang menjerit, saudara, terhimpit, sesak di hati, saudara. Karena orang yang dikasihi mati tanpa diratapi, dikubur tanpa penghiburan. Mayat-mayat, saudara, ada di jalanan, dikubur secara massal sepertinya pupuk tanaman. Wow, Bapak dikasih Tuhan. Adakah hati saudara? Adakah persaudaraan dalam jiwamu? Ketika kau berdoa, pernahkah kau ingat seseorang yang dia sedang ada pergumulan? Pernahkah kau menelepon dia? Pernahkah kau memberikan pesan? Atau engkau mendengar keluhan seseorang? Engkau tidak bisa bantu, tapi kau berusaha cari bantuan di tempat lain. Atau engkau cukup walk at home, membuat Anda dan saya stay at home, lupa segala-galanya. Hidupmu hanya ada di rumah dengan istri, suami, dan anak-anak. Engkau safe, engkau di rumah, punya makanan dan lain sebagainya. Tapi di luar sana banyak menyerit. Seorang saudara dipersiapkan Tuhan untuk masa kesukaran. This is our time. Inilah waktunya. Keep on fire, saudara-saudara. Anda manusia berkodrat ilahi. Tambahkan dalam imanmu brotherhood to anybody, saudara. Worshipping God from your home. But you also remember about your brother, your sister in your society. Yesus memberkati Anda senantiasa. Selain daripada itu, saudara, Anda sudah masuk ke dalam 6 konsep manusia berkodrat ilahi. Luar biasa, saudara. Saya ulang sekali lagi, saudara. Karena 6 konsep ini puncaknya sesuatu yang amazing, saudara. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dipunyai oleh siapapun. Hanya dimiliki oleh Yesus Kristus, saudara. Tapi tanpa 6 itu, Anda tidak bisa mencapai puncak ketujuh konsep manusia kodrat ilahi. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, kebajikan. Yang kedua berbicara soal pengetahuan, pengertian secara umum, kepandaian 10 kali lipat daripada semua orang. Jangan pernah putus asa, engkau tetap berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, engkau mempunyai ketulusan. Setelah ketulusan adalah kesabaran. Bapak yang dikasih Tuhan, setelah kesabaran adalah kesalehan. Setelah kesalehan adalah brotherhood. Puncak yang ketujuh adalah kasih, saudara. Memang King James Version menjelaskan tentang charity, saudara.
Tetapi bahasa aslinya adalah agape, saudara. Kasih. Kasih tanpa pamrih. Kasih walaupun orang mereka yang jahat, engkau tetap mengasihi. Engkau tidak punya keinginan jahat, membalas jahat dengan jahat. Oh Bapak Ibu dikasih Tuhan, keep on fire senantiasa. Apakah kasih itu ada dalam dirimu? Kasih kepada dirimu sendiri, kasih kepada orang lain, kasih kepada Bapa Surgawi. Jelas dimulai kepada kasih Bapa Surgawi, kasih Bapa mulia, kasih Tuhan kita. Ingat, God is love. Allah itu adalah kasih, tapi Yesus Kristus adalah kasih yang berkorban, saudara. Kasih agape dan Roh Kudus adalah kasih yang bisa dirasakan oleh Anda dan saya. Bukankah Anda dan saya semuanya yang sudah percaya Yesus adalah manusia-manusia yang ada dalam satu komunitas kasih, saudara. Community of love. Bagaimana kasihmu, saudara? Ada kalanya, saudara, saya suka kesal kepada seseorang yang sudah tidak benar kerjanya. Orangnya sembarangan. Saya menegur. Bahkan terkadang seringkali saya marah, saudara. Tapi saya tidak pernah mau dendam kepada orang itu. Ada kasih, Bapak yang dikasih Tuhan. Bagaimana dengan Anda hari ini? Bagaimana kasihmu, saudara yang kasih? Kasihmu sungguh nyata. Sudah ini waktunya Bapak dikasih Tuhan. Keep on fire. Lewat situasi kondisi setan COVID-19, ini waktunya Anda menyatakan kasih. Kasih tanpa pamrih, saudara. Kasih buat setiap orang. Kasih kepada dirimu sendiri, kepada semua orang. Love God. Love people. Sharing about Jesus Christ. Itulah kasih Bapak dikasih Tuhan. Keep on fire senantiasa. Dimanapun Anda berada. Yesus mengasihi Anda. Yesus menguasai hidupmu. Jangan pernah Anda dan saya ragu. Bapak dikasih Tuhan. Jadi dengan kata lain. Itulah rangkaian manusia kodrat ilahi. Sekali lagi saudara. Dasarnya cuma satu. Yesus bangkit. Alangkah tidak berterima kasihnya saya. Kalau saya menyampaikan manusia kodrat ilahi. Tanpa menjelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sesuai dengan kebenaran Alkitab. Saudara kasih, itu tidak Alkitabiah. Karena Yesus bangkit. Anda dan saya menjadi manusia berkodrat ilahi. Bukan itu suatu yang exciting, saudara. 7 konsep, saudara. Kebajikan. Jangan lupa itu, saudara. Pengetahuan. Jangan Anda anggap enteng itu, saudara. Ketulusan. Kesabaran, kesalehan, Bapak dikasih Tuhan, kekudusan, knowledge, Bapak dikasih Tuhan, brotherhood, dan kemudian juga Bapak dikasih Tuhan, kasih. Maukah Anda melakukan itu semuanya? Jika Anda tidak mau melakukan itu semuanya, 2 Petrus pasal 1 ayat 9 mengatakan demikian. Saya akan bacakan buat Anda. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu dan ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Wow. Bapak yang dikasih Tuhan, jangan sampai Anda dan saya menjadi orang yang buta, orang yang picik, orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak tahu diri. Jangan sampai Anda dan saya seperti itu, saudara. Bukankah segala bentuk kebejatan hidup kita, bukankah segala kesalahan kita, oleh karena kita manusia yang natural, lahir dari benih manusia yang penuh dengan cacat dan dosa, penuh dengan nafsu cabul yang mengerikan, saudara, sudah disingkirkan oleh darah Yesus Kristus, ditanggung di atas kayu salib. Apakah Anda tidak mau menerima posisi seperti ini saat ini? Engkau adalah manusia berkodrat ilahi. Keep on fire, Bapak dikasih Tuhan. Worshiping God from your home. Karena engkau adalah manusia berkodrat ilahi. Maju saudara, sampai garis akhir. Hidup berkemenangan. Seperti Yesus hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Bapak dikasih Tuhan, mari kita berdoa saudara. Saya khusus berdoa tentang janji Tuhan. Anda dan saya menjadi manusia berkodrat ilahi. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku bersyukur Yesusku yang luar biasa.
Satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasulmu, Rasul Petrus. Aku tahu bagaimana beliau menghadapi berbagai macam hal. Aku tahu beliau mempunyai pengalaman, pernah menyangkal nama Yesus. Dari segala sesuatunya aku tahu bagaimana Rasul Petrus mengalami kekalahan. Dan aku percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, aku berbicara kepada Rasul Petrus dan kau berbicara kepada kami. Thank you Lord Jesus. Lewat kebangkitanmu di atas kayu salib, engkau menjadikan aku dan semua orang yang percaya engkau Yesus dilahirkan kembali sehingga kami berhak dipersiapkan menjadi manusia berkarakter ilahi. Aku dipersiapkan menjadi manusia berkodrat ilahi. Luar biasa Yesus. Terima kasih Yesus, engkau luar biasa. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini kami akan bergerak Tuhan. Karena dalam jiwa kami ada spirit manusia kodrat ilahi. Kami akan mulai Bapak Yesusku yang luar biasa, kami akan mulai menabur yang namanya kebajikan. Kami akan mulai berpikir, meminta hikmat daripada Engkau. Dengan segala ketulusan hati kami bekerja melayani Engkau. Bekerja, melakukan apa saja untuk hormat kemuliaan Engkau. Berikan kepada kami kesabaran, kegagahan, keberanian untuk berdiri kokoh menyatakan seluruh kebenaran firman Tuhan. Bahkan aku percaya Tuhan, kekudusan, kesalehan itu ada dalam jiwa kami semuanya. Sehingga kami bisa memberikan kasih persaudaraan, brotherhood, menolong beban saudara seiman, orang kuat menolong orang yang lemah. Biar itu boleh terjadi dan kita beramal, amal harta, amal sapa. Oleh karena kasih itu ada dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Berkati Indonesia. Jadikan Indonesia, kuasa-Mu dinyatakan di Indonesia. Berikan kemampuan Indonesia, luputkan siapapun para pemimpin di dunia ini. Belum ada satupun yang mampu mengatasi situasi kondisi pandemik setan COVID-19 itu. Karena itu aku berdoa dalam nama Yesus, berikan kuasa supranatural sehingga COVID-19 itu dimatikan oleh kuasa-Mu yang ajaib. Mari Roh Kudus, tolonglah kami. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apapun juga. Indonesia perlu pertolongan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan menyertai Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan, ABRI, kepolisian, para dokter, rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan, kami berdoa, tolonglah mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.